Halo teman-teman, ini video untuk tutorial membayar PPh final UMKM 0,5% di Cortex ya. Kemarin masih gagal, tetapi mudah-mudahan sekarang sudah berhasil ya. Langsung gua share screen aja ke teman-teman. Oke, jadi konsep pertama dulu ya, bayar pajak untuk masa pajak 2024 itu semuanya masih menggunakan djponline.pajak.go.id. Untuk bayar pajak tahun 2025 itu semuanya menggunakan Cortex ya, Cortex djp.pajak.go.id. Jangan salah ya. Pajak 2024 masa Desember yang dibayar di 2025 menggunakan apa? Tetap pakai DJP online. Oke. Jadi lihat tahunnya, lihat masanya. Nah, teman-teman ingat ya, bayar PPh 0,5% itu maksimal adalah tanggal 15 bulan berikutnya. Dan tidak perlu lapor, maupun OP maupun badan ya, cukup dibayar saja, tidak usah dilapor, maksimal tanggal 15 bulan berikutnya. Jadi pajak Januari dibayar di Februari maksimal tanggal 15, pajak Februari dibayar di Maret maksimal tanggal 15. Bolehkah kita bayar? Bolehkah kita bayar pajak Februari di bulan Februari? Nah, jawaban saya adalah, hindari ya, karena kan omset Februari belum tahu, belum tahu berapa gitu kan, jadi terkesan kita memanipulasi. Kemudian ingat teman-teman ya, khusus untuk orang pribadi ada diskon omset 500 juta tidak kena pajak. Nah, jadi normalnya Januari orang pribadi itu tidak bayar pajak, gitu. Makanya gue santai-santai aja nih sampai Februari gue masih santai, nanti Maret baru mulai bayar gitu. Nah, kalau untuk badan itu bayar 0,5% kalikan omset mulai langsung dari Januari, tidak ada diskon omset 500 juta yang tidak kena pajak. Itu hanya untuk orang pribadi ya. Nah, ada dua opsi untuk bayar PPh final. Bentar ya, kita lihat ini 3, ini 4, ini 5, ini 6. Oke. Ada dua opsi untuk bayar PPh final ya. Opsi satu adalah bayar menggunakan ATM di mesin ATM. Nah, sejak masa Desember 2024 itu sudah tidak bisa. Nah, mudah-mudahan nanti akan segera bisa ya. Kemarin kan ada pergantian dari sistem lama ke Cortex sehingga ATM pun diblokir, nggak bisa bayar gitu. Via teller bank pun nggak bisa gitu. Tapi ke depan mungkin akan bisa lagi. Opsi kedua adalah bayar via Cortex ya, melalui dua langkah ya, melalui website Cortex. Nomor 5, apakah e-billing termasuk di dalam kebijakan yang nantinya akan kembali bisa menggunakan sistem yang lama? Yang anggota DPR itu loh, yang ketemu Surya Utomo, gue rasa enggak ya. Gue rasa enggak, karena ada perbedaan yang sangat mencolok antara pembayaran pajak dengan DJP online dibandingkan dengan Cortex. Ada perbedaan mencolok ya, karena Cortex itu menggunakan sistem yang bisa langsung merecognize pembayaran pajak langsung ke sistem SPT masanya, sedangkan DJP online tidak bisa begitu. Jadi kayaknya enggak, gitu ya. Satu negara dua sistem itu hanya berlaku untuk e-faktur PPN. Setahu gua seperti itu ya. Yang lain kayaknya sulit ya kalau dia mau saling saling cross antar platform ya. Tetapi kalau PPN ya terpaksa dilakukan karena sudah perintah DPR. Nah, via Cortex ada dua langkah, teman-teman ya. Langkah pertama adalah membuat kode billingnya di website Cortex. Langkah kedua adalah bayar via internet banking atau MyBCA atau Tokopedia, Shopee dan sebagainya itu semuanya bisa ya. Livin Mandiri gua rasa mungkin bisa tapi coba dites ya. Nah, jadi langkah pertama adalah teman-teman masuk ke website cortex.djp.pajak.go.id. Kode pajaknya adalah ini ya, kode pajaknya adalah 411128 420 PPh final, bruto tertentu, oke. Langsung kita tes ya, cortex.djp.pajak.go.id kita masuk, apakah bisa? Masih loading. Oke, bisa masuk ya. Kita mulai masuk, masukin captcha, masukin nomor NIK, kemudian masukin kata sandi Anda, kemudian masukin captcha, klik login. Klik login. Ingat teman-teman ya, kunci untuk mengerjakan Cortex adalah sabar ya. Berlatihlah menjadi orang yang sabar. Jangan jadi orang yang marah-marah, teman-teman ya. Gara-gara Cortex nih.
agama-agama menjadi sangat dibutuhkan ya, karena kita menjadi orang yang berlatih kesabaran. Tetapi karena gue nggak sabar, akan gue refresh aja ya. Kita tinggal refresh di sebelah kiri atas ini, klik centang, silang, klik refresh. Nggak bisa connect. Oke, diulang lagi ya. Kita ulang lagi, enter, login. Mudah-mudahan bisa masuk ya, kita tunggu ya teman-teman ya. Jadi teman-teman yang tidak bisa login ke Cortex itu bukan salah lu, bukan salah Anda ya, tetapi salahnya Cortex. Salahnya oknum-oknum pimpinan yang bikin aplikasi Cortex yang sampah ini ya. Jadi jangan, menyalahkan diri sendiri kalau Anda tidak bisa masuk ke Cortex. Nah ini gue masuk aja nggak bisa ya, kita putar. Jadi kalau Anda nggak bisa tinggal diputar sebelah kiri atas ini, tinggal diputar, refresh, nanti akan bisa. Sabar ya teman-teman ya, sabar sabar. Jadilah orang yang sabar, orang sabar disayang oleh gurunya ya. OpenID, profil, portal authentication callback, kodenya ini OpenID, kemudian profile, cache, malah nggak bisa masuk dong. Connection timeout dong, nggak bisa dong masuknya. Oke, kita putar lagi ya teman-teman ya. Kita putar di sini, kita putar lagi. Nanti akan bisa. Ya, akan tiba waktunya keajaiban terjadi teman-teman ya ketika Anda bisa masuk. Tuh, lihat tuh. Bisa kan? Jadi teman-teman jangan marah-marah dulu ya. Keajaiban akan terjadi kalau Anda rajin untuk melakukan refresh. Hilang lagi dia. Registration portal, registration home. Oke, karena gue nggak sabar, gue akan klik lagi di sini ya. Kita klik lagi, silang, kemudian kita putar lagi satu kali. Eh, nggak bisa dimasukin. Kita mulai lagi ya. Kita klik refresh lagi ya. Refresh lagi di sini. Wah, kacau. Nggak bisa. Kacau, kacau. Masa masih gagal lagi sih? Udah sekian kali nih gue bikin video tutorial begini. Aduh, kacau, kacau. Aduh. Ini udah mulai bisa teman-teman ya, udah mulai bisa loading. Jadi teman-teman tinggal masuk ke menu pembayaran ya. Jadi ada kesalahan lagi, registration portal apa ini ya. Jadi teman-teman nggak usah pusing apa ini kode-kode kesalahan seperti ini bahasa coding. Teman-teman nggak usah pusing ya, tinggal di close saja ya. Nah, kita klik menu pembayaran, kemudian teman-teman pilih menu yang namanya layanan mandiri kode billing ya. Membuat kode billing mandiri di sini ya. Klik satu kali. Oke. Klik satu kali ini masuk ke payment portal, kemudian pilihlah kode yang namanya tadi ini ya. 411128 420 ya, kode pajaknya di situ ya. Nah, error lagi, error, nggak apa-apa, biarin aja ya. Ada 3 tahap. Tahap pertama adalah verifikasi bahwa itu elu. Tahap kedua adalah pilih KAP KJS. Yang ketiga adalah selesai unduh kode pembayaran ya. MPP-nya adalah nomor NIK. Ini alamat lanjut ya. Inilah saatnya kita masukin kodenya ya. Kodenya adalah 4111284420. Oh, langsung bisa langsung ya? Enggak dong. Oh, di sini coba kita buka 411128. Oh, dia langsung begini ya. Ini ya, ini dia teman-teman ya, langsung ya. Jadi sudah nggak perlu pilih KAP KJS secara terpisah, tapi langsung dipilih bersamaan ya. Langsung pilih itu ya, 411128 420 PPH final UMKM setor sendiri ya. Ini error lagi muncul, nggak apa-apa, biarin aja. Kemudian periode dan tahun pajaknya tinggal diisi manual ya teman-teman ya. Waduh, Cortex mau jadi apa? Cortex. Oke, periodenya tinggal pilih sini ya. Nah, Anda tinggal pilih nih.
Dia sudah sediakan sampai Desember 2026. Nah, kita boleh milih dari Januari 2025 ya. Kalau 2024 nggak bisa ya, 2024 menggunakan DJP online. Pilih Januari 2025, contohnya klik lanjut aja, klik lanjut ya. Mata uangnya apa? Rupiah. Nah, sudah otomatis rupiah nggak bisa sudah terkunci ya. Nilainya berapa? Anggaplah 100.000 gitu ya. Nah, 100.000, kemudian keterangannya apa? Nggak usah isi keterangan ya, nggak usah. Nah, kemudian langsung klik unduh kode billing ya, selesai. Langsung bisa nih ya teman-teman ya, langsung bisa klik unduh kode billing. Sesimpel itu teman-teman ya untuk bikin kode billing, kemudian lu tinggal bayar. Tinggal bayar via, klik BCA bisa, via, yang lain juga bisa ya. Error dia, cek accounting, HTTP Verul respon, aduh. Kita ulang, kita klik unduh. Ya intinya seperti itulah teman-teman ya. Memang error nih barang nih, kacau nih. Intinya seperti itu ya teman-teman ya, cara bikin kode billing mandiri untuk PPh final UMKM 0,5%. Nanti akan muncul kode billing, oh berhasil nih ya, gila berhasil akhirnya setelah sekian lama. Silakan periksa direktori unduhan Anda. Kita klik, oke dia tidak bisa langsung ngambil dari sini ya, memang sebodoh itu ya Cortex ini ya. Udah selesai dibikin, tidak bisa langsung ngambil dari sini. Anda mesti masuk ke sini nih, ke dokumen Anda. Oke, di sebelah kiri, sebelah tengah atas ini, klik satu kali dokumen Anda. Memang sebodoh itu ya. Dokumen Anda, kita putar. Nah ini dia, cetakan kode billing yang sudah berhasil ya teman-teman ya. Sudah berhasil tanggal 13 bulan 2. Ini ada satu lagi nih. Oh dulu gue pernah bikin, tapi waktu itu gagal, ternyata masuk ya. Ini klik unduh teman-teman ya, klik unduh di sini, di dokumen Anda ini, klik satu kali. Kalau dia belum muncul, Anda refresh di sini ya. Oke, gue klik unduh. Kenapa nggak ada apa-apa nih? Tidak terjadi apa-apa di sini. Eh, 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 klik unduh nggak bisa. Kacau. Oke, gue klik refresh. Oh, bisa. Oke, akhirnya bisa ya. Oh, dia ada allow. Oke, kita masih allow dulu. Oke, sudah ya. Sudah jadi barangnya. Coba kita lihat di unduhan. Ini dia. Nah, seperti inilah kode billing yang terbaru, teman-teman ya. K KAP KJS-nya muncul, masa pajaknya muncul, cuman ada satu masalah kode billing di sini ya. Saking bodohnya sistem Cortex ini ya. KAP KJS tulis dong, ini untuk apa? Tadi kan sudah tahu tuh untuk PPh final bruto tertentu bayar sendiri, tulis dong di sini. Kenapa sih nggak mau ditulis? Kenapa orang masih menebak-nebak? Coba, kenapa sesusah itu? Bikin aja keterangannya apa di sini, kasih keterangannya dong, ini jenisnya apa, barangnya apa ini, gitu loh. Masa pajak, tahun pajak muncul ini sudah bagus. Sebelumnya kode billing tidak ada masa pajak, tidak ada tahun pajak, kan bodoh banget ya. Sekarang sudah ada nih, masa pajak sudah bagus. Kurang satu aja ya Pak DJP, Pak pimpinan DJP ya, keterangan KAP KJS-nya tolong diberikan. Oke. Ini kode billing ya, kode billing tinggal di double klik kemudian diklik kanan di copy ya, klik kanan di copy sudah. Nah, teman-teman tinggal bayar ya, masuk ke klik BCA atau apapun lah ya, klik BCA atau apapun, tinggal login, kemudian teman-teman klik yang namanya pembayaran ya, pembayaran, kemudian pilih yang namanya penerimaan negara ya, pembayaran, kemudian menu penerimaan negara, pembayaran, kemudian di pajak, di bawahnya pajak, pilih penerimaan negara. Klik satu kali, kemudian masuk yang namanya PBB diganti menjadi penerimaan negara, kemudian pastekan di sini, kemudian lanjutkan di sini. Nah, begitu teman-teman, sesimpel itu teman-teman ya, sesimpel itu. Kalau sudah bayar berarti sudah beres. Oke, nanti akan ada BPN dari sini, cetak dari sini ya. Setelah Anda bayar, klik cetak ya di sini teman-teman ya. Jangan sampai nggak dicetak ya. Nanti setelah dicetak akan muncul BPN yang resmi ya, bukti penerimaan negara yang resmi. Oke teman-teman, kira-kira seperti itu, sesimpel itu untuk membuat kode billing PPh final UMKM 0,5% dan cara bayarnya. Oke, sampai jumpa, semoga terbantu.